Selamat pagi anak-anak. Ya, hari ini bersama Bu Endang kita akan belajar pelajaran agama. Nah, pada pembelajaran pertama dalam tahun ajaran ini kita akan membahas atau belajar tentang alam semesta diciptakan oleh Allah. Sekali lagi, alam semesta diciptakan oleh Allah. Jadi, seluruh alam semesta ini artinya diciptakan oleh Allah. Nah, di dalam kitab Kejadian pasalnya yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-31, di sana dituliskan tentang proses penciptaan. Kita bahas satu persatu ya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi langit dan bumi diciptakan pada mulanya. Penciptanya adalah Allah. Oke, bagian kedua kita akan belajar tentang urutan penciptaan. Nah, setelah Allah menciptakan langit dan bumi, Alkitab mencatat bahwasanya bumi masih kosong dan belum berbentuk. Belum ada penghuninya, belum ada isinya. Oleh sebab itu, Allah menciptakan pada hari pertama, Allah menciptakan terang. Pada hari yang Allah menciptakan terang dengan cara apa? Dengan cara berfirman. Allah berkata, "Jadilah terang." Maka terang pun jadilah. Pada hari yang kedua, Allah menciptakan cakrawala. Cakrawala diciptakan dengan apa? Juga dengan firman. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala. Maka cakrawala pun jadi. Pada hari yang ketiga, Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan hijau. Pada hari yang keempat, Allah menciptakan benda-benda langit. Benda-benda langit yang Allah ciptakan meliputi apa? Untuk menerangi siang, Allah menciptakan matahari, langit. Dan untuk menerangi malam, Allah menciptakan bulan dan bintang. Jadi benda-benda langit yang Allah ciptakan pada hari keempat adalah matahari, bulan, dan bintang. Semuanya kegunaannya untuk apa? Untuk menerangi bumi. Baik menerangi bumi pada siang hari maupun menerangi bumi pada malam hari. Pada hari yang kelima, Allah menciptakan binatang, baik yang hidup di air, udara maupun yang hidup di darat. Nah, yang hidup di air contohnya apa? Ikan. Apalagi selain ikan? Udang dan lain sebagainya. Kalau yang hidup di udara contohnya burung. Kalau yang hidup di darat contohnya apa? Contohnya anjing, kucing, dan lain sebagainya. Nah, akhirnya pada hari yang ke-6 Allah menciptakan manusia. Jadi proses penciptaan ini, Allah menciptakan langit dan bumi, Allah lakukan dalam waktu 6 hari lamanya. Sekali lagi. Jadi Allah menciptakan langit dan bumi 6 hari lamanya. Nah, pada hari yang ke-7 apa yang Allah lakukan? Allah menguduskan dan memberkati seluruh ciptaannya. Allah beristirahat. Nah, hari ini kita belajar bagian ketiga yaitu penciptaan manusia. Allah menciptakan manusia pada hari yang ke-6. Setelah semua kebutuhan manusia tersedia. Manusia diciptakan serupa dan segambar dengan Allah atau imago Dei. Serupa dan segambar dengan Allah artinya manusia mewarisi sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah yang diwarisi oleh manusia contohnya kasih. Allah juga memberikan akal budi kepada manusia agar apa? Agar manusia dapat membedakan yang baik dan yang buruk. Nah, pada proses penciptaan manusia ini
dalam Alkitab dituliskan bahwasanya manusia diciptakan dari debu tanah. Nah, perbedaan penciptaan manusia dengan makhluk-makhluk lain yang Allah ciptakan di bumi adalah kalau makhluk-makhluk lain itu contohnya terang, cakrawala, tumbuh-tumbuhan, benda penerang, dan binatang-binatang Allah ciptakan melalui atau dengan cara berfirman. Tetapi istimewanya manusia diciptakan dengan tangan Allah sendiri. Allah membentuk manusia itu dengan tangannya sendiri. Setelah manusia dibentuk dari debu tanah oleh tangan Allah sendiri, setelah itu Allah mengembuskan nafas hidup ke dalam hidung manusia tersebut, sehingga manusia itu hidup. Manusia pertama yang Allah ciptakan, Allah beri nama Adam. Nah, dari proses penciptaan manusia ini bukan hanya dari cara menciptakannya, tetapi Allah juga masih membuat perbedaan yang lebih lagi. Kenapa? Karena manusia ini merupakan ciptaan yang paling mulia. Allah memperlengkapi manusia dengan namanya akal budi. Akal budi sehingga manusia bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Selain akal budi, Allah juga memberikan tanggung jawab kepada manusia. Tanggung jawab apa yang Allah berikan kepada kita? Yaitu merawat, memelihara, dan mengelola bumi. Atau manusia menjadi wakil Allah di bumi. Manusia menjadi mandataris Allah di bumi. Nah, dari seluruh ciptaan Allah, manusia lah yang disebut sebagai makhluk ciptaan yang mulia. Seperti tertulis di dalam kitab Mazmur pasalnya yang ke-8. Nah, saat ini sebagai seorang pelajar, kita harus mengucap syukur kepada Allah atas alam yang telah diciptakannya. Melalui apa? Bagaimana cara kita bersyukur? Yaitu merawat dan memelihara alam. Dengan cara apa contohnya? Dengan cara tidak membuang sampah sembarangan. Selain itu, cara apa lagi yang dapat kita lakukan untuk mengelola alam yang Allah ciptakan? Yaitu dengan menanam pohon. Apalagi contohnya? Ada banyak lagi contoh yang dapat kita lakukan sebagai seorang pelajar untuk mengucap syukur kepada Allah atas alam yang telah Dia ciptakan bagi kita. Oke, demikian untuk pembelajaran hari ini. Tuhan Yesus memberkati.